Seorang gembel masuk ke bank hanya untuk mengambil uang 1 juta rupiah. Tapi karena penampilannya yang lusuh, ia dihina, ditertawakan, bahkan hampir diusir. Tak satu pun pegawai tahu siapa sebenarnya pria ini. Emosi membuatnya memutuskan untuk menarik seluruh tabungannya, 100 miliar rupiah. Dan sejak hari itu, semua orang di bank itu tak pernah melupakan wajahnya. Siapakah sebenarnya pria itu? Hari itu, matahari menyengat tanpa ampun. Jalanan kota dipenuhi deru kendaraan, dan udara berdebu seolah malas berembus. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah bank swasta elit berdiri megah. Kaca depannya mengkilap, menampilkan kemewahan dan ketertiban. Para nasabah duduk tenang di dalam, sebagian sibuk dengan ponsel, sebagian lagi melirik arloji menunggu giliran dilayani. Pintu kaca otomatis terbuka. Seorang pemuda masuk, dan seketika, suasana berubah. Bukan karena ia membuat kegaduhan, tapi karena penampilannya. Ia mengenakan kaos putih yang kusam, penuh noda debu, dan celana jeans pendek yang tampak usang dan sobek di bagian lutut. Rambutnya acak-acakan, seperti belum sempat disisir sejak pagi, dan wajahnya berpeluh, menghitam karena terpapar terik. Tatapan kaget mulai muncul dari berbagai arah. Seorang pria berdasi yang sedang duduk di sofa layanan melirik tajam, lalu membisikkan sesuatu ke rekannya. Di belakang meja, beberapa pegawai saling menoleh. Tak satu pun mengenalnya, dan tak satu pun mengira ia punya urusan penting. Seorang pegawai wanita bahkan terlihat menahan tawa kecil sambil memalingkan muka. Tanpa memperhatikan tatapan itu, pemuda tersebut berjalan pelan menuju mesin antrean, menekan tombol, dan mengambil nomor. Ia lalu duduk di bangku paling ujung ruang tunggu. Diam. Tidak gelisah. Tidak menunduk malu. Ia menatap ke depan. Menunggu. Entah apa yang ada di pikirannya. Tapi jelas dia datang bukan untuk iseng. Tak lama kemudian, nomor antreannya dipanggil. Ia berdiri dan melangkah ke loket. Disambut oleh teller wanita dengan senyum tipis yang canggung. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" Sapanya, meski dari nada suara dan pandangan mata, jelas ia meragukan maksud kedatangan pria ini. "Saya mau ambil uang 1 juta, jawab si pemuda dengan tenang. Suaranya lembut tapi terdengar jelas. Teller itu mengerutkan kening. 1 juta? Maksudnya penarikan tunai? Ia mengangguk pelan. "Iya, dari rekening saya." Sang teller menghela napas, lalu tersenyum kaku. "Kalau cuma 1 juta, Pak, kenapa nggak lewat ATM saja? Di sini antreannya panjang." "ATM di dekat rumah saya rusak," balasnya pendek. Teller itu tampak mulai tidak sabar. "Maaf, Pak, tapi kami harus prioritaskan nasabah dengan transaksi besar. Kalau cuma 1 juta, silakan ke ATM. Mohon pengertiannya." Beberapa pegawai yang mendengar mulai saling pandang. Satu orang berbisik, "Kayaknya nggak punya ATM deh." Yang lain menimpali sambil tertawa pelan. "Atau jangan-jangan mau ngamen di sini?" Pemuda itu tetap tenang. Tak sepatah kata pun ia balas. Namun dari caranya menatap teller di hadapannya, tersirat sesuatu yang berat seperti sabar yang hampir habis. Beberapa detik kemudian, ia berkata, pelan tapi tajam, "Kalau begitu, saya tarik semua saja." Sang teller tercengang. "Semua? Maksud Bapak apa?" Si pemuda menatap lurus ke matanya. "Panggilkan manajer kalian. Sekarang." Seketika suasana di dalam bank berubah. Teller yang semula bersikap santai kini mulai canggung. Wajahnya tegang, keringat kecil mulai muncul di pelipis. Ia sempat ragu, tapi akhirnya berdiri dan masuk ruangan belakang untuk memanggil manajer, sesuai permintaan pria itu. Para pegawai lain yang melihat kejadian tersebut hanya bisa saling bertanya lewat tatapan mata. Ada apa sebenarnya dengan pemuda lusuh ini? Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi keluar dari ruangannya. Di dadanya tersemat pin kecil bertuliskan, "Branch Manager." Ia berjalan mendekati loket dengan langkah tenang, namun matanya penuh waspada. "Mana orangnya?" bisiknya ke teller. Teller itu menunjuk pria berkaos putih yang masih berdiri dengan sikap tenang di depan loket. Tak ada ponsel, tak ada dokumen, hanya tatapan tajam dan wajah penuh keteguhan. Manajer itu lalu melangkah mendekat, menampilkan senyum ramah. "Selamat siang, Pak. Saya Darman, manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu langsung?" Pemuda itu menoleh pelan. "Saya ingin menarik seluruh uang saya dari bank ini."
Darman sempat tersenyum sopan, tapi jelas ia tidak langsung percaya. Tentu bisa, Pak. Tapi, boleh saya tahu dulu, berapa kira-kira nominalnya? Supaya kami bisa bantu proses dengan tepat. Lebih dari cukup untuk membuat Anda semua berhenti tertawa, jawab pria itu datar, tanpa sedikit pun nada tinggi. Senyum Darman mulai menipis. Beberapa pegawai yang sebelumnya masih menahan tawa, kini mulai menunduk. Kata-kata pemuda itu seperti cambuk, menghentikan semua ejekan yang masih tersisa di udara. Manajer itu menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Baik, Pak. Boleh saya lihat KTP dan buku rekeningnya? Pemuda itu mengangguk dan merogoh saku celana jeans pendeknya. Dari sana ia mengeluarkan dompet kulit lusuh yang tampak sudah bertahun-tahun digunakan. Dengan tenang, ia menyodorkan KTP dan kartu ATM ke tangan sang manajer. Darman memeriksa data di KTP, lalu menatap lagi wajah di depannya. Namanya tidak terdengar asing, tapi tidak juga begitu dikenal. Ia kemudian mengisyaratkan teller untuk mengecek saldo lewat sistem internal. Dalam waktu singkat, layar komputer teller menampilkan angka yang membuat mereka semua terdiam. Mata teller itu membelalak. Ia menelan ludah, lalu memandang Darman tanpa berkata-kata. Darman, yang penasaran, langsung mendekat untuk melihat sendiri angkanya. Dan begitu matanya menangkap jumlahnya, matanya langsung melebar, napasnya tertahan. Saldo, Rp100.843.772.500. Tak ada yang berkata-kata. Ruangan yang tadinya penuh suara mesin antrean dan obrolan ringan kini menjadi sunyi. Keheningan seperti menyelimuti mereka semua. Darman menatap lagi pria di depannya, kali ini dengan ekspresi yang sangat berbeda, penuh hormat dan kebingungan. Maaf sebelumnya, Pak, ucap Darman dengan nada yang jauh lebih sopan dari sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu. Kalau boleh tahu, Bapak, siapa sebenarnya? Pemuda itu tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum sombong. Ada kelelahan di matanya, ada ketegasan dalam sikapnya. Saya cuma orang biasa, yang kebetulan punya uang di sini. 100 miliar? Bisik seorang pegawai dengan suara tercekat, nyaris tak terdengar. Tubuhnya perlahan mundur, seolah tak percaya apa yang baru saja ditampilkan oleh monitor teller. Detik itu juga, ruangan sejuk yang sebelumnya terasa nyaman berubah menjadi sumur kecanggungan dan rasa bersalah. Tak ada yang menyangka, pemuda berkaos putih yang lusuh dan mengenakan celana jeans pendek itu ternyata menyimpan kekuatan yang selama ini mereka sembunyikan di balik ketidaktahuan mereka sendiri. Kekuatan untuk mengguncang ban mereka, hanya dengan satu kalimat. Darman, sang manajer, masih berdiri kaku di tempat. Dalam pikirannya, angka 100 miliar itu terus berputar-putar. Bukan hanya karena besarnya dana, tapi juga karena rasa malu yang menggerogoti. Ia baru saja ikut mengabaikan, bahkan meremehkan, seseorang yang ternyata adalah nasabah dengan nilai tertinggi yang pernah mereka tangani. Beberapa pegawai yang tadi sempat mengejek, mulai berjalan pelan ke belakang loket, berusaha menjauh dari pusat perhatian. Wajah mereka pucat. Satu dua teller mencoba tersenyum, namun canggung, tak berani menatap mata pemuda itu. Bahkan satpam yang sebelumnya hendak mengusir, kini berdiri kaku di dekat pintu, menunduk dalam diam. Pemuda itu berdiri tenang, tangan tetap di saku celana jeans pendeknya. Tidak ada amarah di wajahnya, tapi justru itulah yang membuat semua orang di ruangan itu semakin gelisah. Karena diamnya, ketenangannya, menunjukkan bahwa ia tidak lagi ingin bicara banyak. Ia hanya ingin bertindak. Darman mencoba mengambil kendali lagi. Ia melangkah ke depan, lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Pak, izinkan kami minta maaf atas perlakuan kami. Kami benar-benar tidak tahu siapa Bapak sebenarnya." Pemuda itu mengangguk pelan. "Saya juga nggak pernah minta kalian tahu. Saya cuma minta dilayani sebagaimana mestinya." Ucapan itu membuat manajer terdiam. Kata-kata yang sederhana, namun terasa seperti tamparan telak bagi sistem yang lebih memilih melayani berdasarkan penampilan daripada kebutuhan nasabah. Satu dua karyawan mulai menunduk dalam-dalam, entah karena malu atau takut. "Kalau boleh tahu," ucap Darman dengan nada hati-hati, "Bapak kerja di bidang apa?" "Ladang," jawabnya singkat. "Kelola sendiri. Kadang bantu-bantu panen juga. Kalau lagi musim, bisa sampai seminggu nggak mandi. Jadi ya beginilah penampilan saya kalau mampir ke kota." Kejujuran itu menyayat. Tak ada niat menyombong,
Tak ada dendam dalam nada bicaranya. Tapi justru karena itulah semua yang mendengar jadi makin segan. Tak satu pun berani bicara. Sampai akhirnya, "Saya ingin tarik semua dana saya," ucap pemuda itu pelan. Kalimat yang sederhana, tapi cukup membuat jantung para pegawai serasa berhenti berdetak. Darman tertegun. "Bapak, seluruhnya?" Pemuda itu mengangguk. "Iya, tapi bukan hari ini. Besok, saya akan kembali." Ia berbalik, lalu melangkah keluar dari bank tanpa menoleh lagi. Langkahnya pelan, tapi seolah meninggalkan jejak yang berat di setiap sudut ruangan. Tak satu pun orang di sana yang bisa bergerak. Mereka hanya bisa memandangi pintu kaca yang perlahan menutup kembali, menyisakan keheningan dan rasa bersalah yang menusuk. Pagi itu, suasana di bank terlihat berbeda. Senyum para pegawai yang biasanya tampak ringan, kini terasa tegang dan dibuat-buat. Tidak ada lagi canda ringan di balik meja teller. Bahkan satpam yang biasanya bersiul pelan sambil menyapa nasabah, kini berdiri lebih tegap dari biasanya, pandangannya awas ke arah pintu. Mereka semua tahu hari ini adalah hari yang penting. Hari ketika pria berkaos putih dan celana jeans pendek itu mengatakan akan kembali. Dan sejak ia meninggalkan bank kemarin, satu persatu dari mereka mulai mencari tahu, siapa sebenarnya dia? Beberapa hasil pencarian daring membingungkan sekaligus mengejutkan. Ada satu nama yang cocok dengan identitas di KTP-nya, terhubung dengan sejumlah kepemilikan lahan sawit di wilayah pedalaman Kalimantan. Tidak banyak data pribadi, tapi cukup untuk membuat satu kesimpulan, dia bukan orang sembarangan. Justru dia termasuk dalam segelintir petani mandiri yang mampu berdiri tanpa bergantung pada perusahaan besar. Dan itu lebih dari cukup untuk membuat manajer bank khawatir. Pukul 10.15 pagi, pintu kaca otomatis terbuka perlahan. Semua kepala serentak menoleh. Dia datang. Masih dengan kaos putih yang sama, masih lusuh, masih sederhana. Tapi kali ini, tidak ada yang menertawakannya. Bahkan satpam langsung menyambut dengan membungkukkan badan. "Selamat pagi, Pak." Pemuda itu mengangguk ringan, berjalan masuk tanpa kata. Darman, sang manajer, sudah menunggunya di tengah ruangan. Kali ini, dia sendiri yang menawarkan tempat duduk khusus di ruang VIP. "Silakan, Pak. Ruangannya sudah kami siapkan." Namun pria itu menatap sekeliling sebentar, lalu berkata, "Saya lebih suka bicara di luar loket, di tempat terbuka." Darman sempat bingung, tapi ia tak berani membantah. Mereka pun duduk di ruang terbuka, di meja nasabah yang menghadap langsung ke ruang transaksi. Beberapa pegawai mulai berkumpul diam-diam. Tak sedikit yang mencuri pandang dari balik monitor. Mereka penasaran, tapi juga takut. Suara obrolan kecil mulai hilang satu persatu ketika pemuda itu membuka mulut. "Saya tidak datang hari ini untuk memaafkan, karena saya tidak sedang marah." Ucapan itu membuat suasana makin hening. "Saya hanya ingin beri pelajaran kecil tentang bagaimana memperlakukan orang yang datang baik-baik, meski pakaiannya tidak seperti yang kalian harapkan." Darman menelan ludah. Ia tahu, pemuda ini tidak sekadar mengajarkan etika pelayanan. Ia sedang menanamkan sesuatu yang jauh lebih besar, tentang rasa hormat. Pemuda itu melanjutkan, "Saya sudah kontak Bank Pusat. Hari ini saya akan mulai proses pemindahan dana. Bukan karena saya sakit hati, tapi karena saya tidak ingin uang saya disimpan oleh sistem yang meremehkan orang kecil." Beberapa pegawai tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Seorang teller wanita bahkan mulai menitikkan air mata. "Bukan saya yang viral," lanjut pria itu sambil menatap langsung ke arah kamera CCTV di sudut ruangan. "Tapi perilaku kalianlah yang akan jadi cerita. Dan saya tidak perlu unggah apapun. Karena hari ini, di luar sana, dunia sudah tahu apa yang terjadi kemarin." Dan benar saja, di luar sana, nama pria itu sudah mulai menjadi pembicaraan. Seseorang dari antrean kemarin ternyata diam-diam merekam kejadian saat dia dihina dan mengunggahnya ke media sosial. Video itu sudah ditonton jutaan kali. Komentar publik penuh kemarahan, tapi bukan kepada si pemuda, melainkan kepada sistem yang begitu gampang menghakimi dari penampilan. Hari itu, seluruh aktivitas di kantor cabang bank terasa seperti berjalan di atas bara. Pegawai bekerja dalam diam. Telepon terus berdering dari kantor pusat. Bahkan senyum satpam yang biasa mengantar nasabah lansia ke antrean, kini hilang digantikan ekspresi cemas. Mereka semua tahu, ini bukan hari biasa.
Pemuda berkaos putih itu duduk tenang di depan meja prioritas, masih dengan gaya santainya. Tapi kali ini, semua prosedur ban menyesuaikan dirinya, bukan sebaliknya. Ia tidak lagi diminta mengisi formulir awal di loket. Tidak diminta antre. Tidak juga diminta menunjukkan sikap formal. Karena sekarang, mereka semua sadar, pelayanan bukan soal siapa yang terlihat rapi, tapi siapa yang layak dihormati. Darman datang membawa beberapa dokumen. Wajahnya pucat. "Pak," dari pusat menelpon. "Mereka mohon agar proses penarikan dilakukan bertahap. Nominal Bapak cukup besar untuk memengaruhi neraca harian kami." Pemuda itu tersenyum tipis. "Saya tahu, tapi saya juga tidak pernah minta dilayani seperti ini. Kalian yang kemarin menolak melayani saya, sekarang ketakutan saat saya minta hak saya." Semua terdiam. Tak ada yang berani menanggapi. Rasa malu semakin pekat. "Kalau kalian tidak siap hari ini, saya bisa tunggu sampai besok. Tapi saya tidak akan batalkan niat saya. Uang saya akan keluar dari sini. Semua." Darman mengangguk pelan. "Kami akan proses hari ini, setidaknya sebagian besar. Beberapa cabang lain sudah kami minta bantu cairkan likuiditas." "Bagus," jawab pemuda itu. "Saya akan tunggu. Saya tidak terburu-buru. Tapi kalian harus tahu, apa yang kalian anggap sepele kemarin, sedang menyebar ke seluruh negeri hari ini." Dan memang benar. Di luar, cerita ini telah berubah menjadi topik nasional. Video penghinaan pegawai terhadap pria lusuh yang ternyata miliarder sawit telah masuk berita utama media online. Judul-judulnya mencolok. Hanya karena lusuh, miliarder ini dihina di bank. 100 miliar yang menghancurkan harga diri sistem. Bank ini diancam ditinggal nasabah prioritas setelah viral perlakuan memalukan. Komentar-komentar netizen tak kalah panas. Banyak dari mereka yang ikut mengecam, bahkan beberapa mantan nasabah mengancam akan memindahkan dana mereka juga. "Kalau orang seperti dia saja bisa diremehkan, bagaimana dengan kami?" tulis seorang pengusaha kecil yang viral karena komentarnya di media sosial. Di ruang VIP bank, pemuda itu hanya menatap layar ponselnya, membaca komentar-komentar tersebut. Wajahnya datar. Tak ada rasa puas. Hanya ada ketenangan yang membuat orang di sekitarnya merasa kecil. Karena bagi dia, ini bukan tentang membalas, tapi tentang membuka mata mereka yang terlalu lama tertutup oleh standar semu. Seorang teller wanita yang kemarin tertawa saat ia datang, kini mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya mohon maaf. Saya benar-benar malu." Si pemuda hanya memandangnya sebentar, lalu berkata, "Maaf itu tidak perlu diminta ke saya. Minta maaflah ke diri kalian sendiri. Karena kalianlah yang rugi hari ini, bukan saya." Tak lama, proses penarikan dimulai. Satu persatu formulir khusus diproses. Sistem bank harus membuka akses prioritas dan menghubungkan beberapa cabang besar di provinsi lain. Semua demi mencairkan dana si pemuda yang selama ini mereka anggap tidak mungkin ada pada orang berpakaian lusuh. Namun proses ini belum selesai. Karena ada satu hal yang masih belum diputuskan. Kemana dana itu akan dipindahkan? Sore itu, suasana bank terasa seperti sedang berada di ruang pengadilan. Semua pegawai nyaris tak berani bersuara. Wajah-wajah penuh penyesalan tertunduk dalam diam. Proses penarikan dana masih berlangsung. Jumlah yang mengalir keluar dari sistem ke rekening tujuan terus bertambah puluhan miliar, lalu menyentuh angka 80 miliar. Tapi kemudian, pemuda itu berhenti menandatangani. Ia menoleh ke Darman, manajer bank yang wajahnya kini terlihat jauh lebih tua dari sehari sebelumnya. "Sisanya tidak perlu saya tarik," katanya tenang. "Saya sudah cukup." Semua orang saling pandang. Darman mengerutkan dahi. "Maksud Bapak, 20 miliar terakhir saya biarkan di sini. Biar jadi pengingat bagi kalian bahwa uang bisa pergi kapan saja. Tapi harga diri seseorang yang pernah kalian injak akan terus tinggal di hati kalian selamanya." Ucapan itu menampar keras. Bahkan lebih menyakitkan daripada kehilangan dana nasabah prioritas. Tak berhenti di situ, si pemuda lalu membuka lembaran lain. "Dan dana yang sudah saya tarik, saya pindahkan ke koperasi desa di kampung saya. Kami akan bangun sistem keuangan sendiri. Tanpa seragam, tanpa meja marmer, tanpa tawa sinis." Kata-katanya terasa seperti cambuk bagi sistem yang terlalu lama menilai orang dari penampilan.
Pegawai-pegawai mulai menangis. Ada yang mencoba meminta maaf, ada yang hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tapi si pemuda tidak lagi bicara soal balas dendam. Ia hanya berdiri, menatap seluruh ruangan, lalu melangkah pergi. Ia keluar dari bank, seperti saat pertama datang, dengan kaos putih dan celana jeans pendek. Bedanya, kali ini tidak ada satupun yang berani meremehkan. Bahkan orang-orang di luar, yang sejak pagi berkumpul melihat kehebohan di dalam, langsung membuka jalan ketika ia berjalan melewati mereka. Beberapa dari mereka diam-diam merekam dengan ponsel. Tapi pria itu tak peduli. Ia sudah menanamkan pelajaran, bukan sekadar memamerkan kekayaan. Tak lama setelah kepergiannya, berita tentang kisah ini meledak di media nasional. Video permintaan maaf Darman tersebar. Wajah-wajah para teller yang menertawakan di hari pertama, kini jadi sasaran kritik netizen. Banyak dari mereka yang akhirnya mengundurkan diri karena tekanan publik. Namun lebih dari itu, kisah ini menyadarkan ribuan orang bahwa ukuran manusia bukan terletak pada baju yang ia pakai, tapi pada nilai yang ia bawa. Dan bahwa merendahkan orang karena tampilan luarnya adalah awal dari kehancuran reputasi, baik individu maupun lembaga. Kalau kisah ini menyentuh hatimu dan membuka matamu akan pentingnya menghargai sesama, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Kisah Tentram, di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang berharga.